Jadi ini alam raya akan berkecamuk, ya. Kalau alam raya sudah berkecamuk, apa yang akan terjadi? Pastinya bencana. Dan di sini Tuhan memintakan dan memberikan peringatan kepada Lombok, Batam, dan Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, supaya selalu berdoa, berjaga-jaga dan memohon penyertaan Tuhan, ya. Sekali lagi, Lombok, Batam, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Ini Lombok padahal sudah pernah terjadi, ya. Nah, sudah pernah terjadi, tapi memang dulu pernah saya sampaikan kalau Lombok jangan merasa di zona nyaman, harus tetap berjaga-jaga, ya. Lombok, Batam, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah. Dikatakan sampaikanlah, samudra raya bergelora, bencana besar. Jadi atas kota-kota yang disampaikan, bahkan tidak menutup kemungkinan juga wilayah-wilayah lain, ya, wilayah-wilayah lain terjadi bencana-bencana itu, ya. Tuhan berfirman, perjamuan pun akan tiba. Bawalah jiwa-jiwa kepadaku. Bawalah jiwa-jiwa memujiku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan memujiku dengan kekuatanmu. Sampaikanlah. Cukuplah engkau melukai hatiku. Cukuplah hatimu membuatku berduka. Bagaimanakah aku menjadi juru selamat bagi engkau? Jikalau hatimu mendukakan aku mengutus juru selamat bagimu. Namun bagaimana engkau menerimanya? Persungut-sungutanmu membuatmu jauh daripadaku. Kalungkanlah ini pada lehermu dan tuliskanlah ini dalam loh hatimu. Akulah Yahweh. Barang siapa melakukan firmanku, maka ia akan beroleh hidup kekal. Ya. Lakukanlah segala firman Tuhan, maka saudara dan saya akan beroleh hidup kekal. Ya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang diberikan dalam 1 minggu ini bagi setiap kita, agar kita senantiasa menopangkan tangan atas wilayah kita masing-masing, ya. Saya mengingat pesan Tuhan bagaimana disampaikan kalau mulai tahun-tahun depan, ya, tahun 2025, 2026, 2027, masa-masa susah, ya, akan kita hadapi, ya. Nah, masa-masa sulit akan kita hadapi. Oleh karena itulah pentingnya bagi kita untuk senantiasa diingatkan, diteguhkan, ya, oleh firman Tuhan, ya. Ini ada juga yang komen, ya, tolong dikirimkan, ya, siap Pak Esron Sitepu, siap dikirimkan ke lahan, ya. Hanya masalahnya apakah ada alamat di sana, Pak? Kami siap menerbangkannya. Ya, mau berapapun Pak, kami siap. Asalkan ada alamat yang jelas sampai ke pondok, ya. Haleluya, penghiburan itu. Jadi di dalam masa-masa sulit, di situ kita senantiasa diingatkan. Tadi Tuhan berfirman kepada saya, kalau Tuhan sedang memulihkan umatnya. Nah, pemulihan apa yang Tuhan kerjakan? Ya, pemulihan hubungan saudara bersama dengan saudara, ya. Hubungan saudara juga dengan Tuhan, terlebih dengan Tuhan. Jadi dia mengadakan pemulihan dengan apa? Dia membukakan segala sesuatu. Dia membongkar segala apa yang telah tertutup. Dia membukakan segala kitab-kitab yang telah tertutup, yang telah tersembunyi, yang selama ini memisahkan antara Tuhan dengan manusia, ya. Nah, jadi baiknya di sini
supaya kita mendengarkan di saat dia memulihkan setiap kita. Sama tadi seperti Tuhan berfirman kepada seseorang, sesungguhnya aku berbicara di dalam hatinya, sesungguhnya aku berfirman kepadanya, tetapi dialah yang telah menutup, seperti itu ya. Nah, dan di sini saya ingatkan kepada saudara, tidak ada alasan bagi kita suatu hari nanti ya, terlebih di saat penghakiman itu tiba, kita tidak punya alasan untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu, kami tidak mendengar. Karena ini adalah masa di mana Tuhan menjadi gembala yang agung. Ini masa di mana Tuhan memulihkan umatnya melalui apa? Dia menyatakan, mengirimkan para hambanya untuk menyatakan segala kebenaran-kebenaran. Yang dimana selama ini umat manusia banyak yang terpisah daripada Tuhan. Oleh karena apa? Ketidakmurnian daripada Injil-Injil yang kita terima. Jadi ini dia sedang memulihkan. Namun di saat dia memulihkan, bagaimana hati saudara? Bagaimana tanggapan saudara atas pemulihan-pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan? Apakah kamu membuka hati di saat mendengar suaranya? Atau bahkan sebaliknya, saudara mengeraskan hati di saat dia berfirman bagi saudara? Ya. Makanya Tuhan senantiasa memberikan peringatan-peringatan bagi kita, supaya jalan kita tidak serong, supaya kita tetap lurus berjalan dalam firman-Nya, ya. Supaya kita tetap berada di dalam koridor firman Tuhan. Nah, coba lihat hidup saudara. Di saat hari ini engkau mendengar suaranya, apakah engkau merespon suara itu, menerima suara itu, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagimu? Sebagai wujud, sebagai cara yang Tuhan lakukan bagi umat manusia untuk memulihkan segala keadaan. Bukan Tuhan tidak mengadakan pemulihan keadaan, ya. Secara jasmani dan rohani Tuhan mengerjakannya asalkan engkau mau membukanya. Tadi malam, ya kemarin, saya berdoa. Ini satu kesaksian ya. Saya meminta kepada Tuhan untuk satu topik doa. Ya, yang menjadi beban juga ya, yang walau tidak terlalu membebani, tapi saya hanya berdoa dan saya memberikan angka kepada Tuhan ya, dan tanpa diduga pagi ini Tuhan langsung kerjakan. Itu baru kemarin loh saya minta, karena ceritanya pada akhirnya Immanuel Tuhan perintahkan juga untuk ikut ke NTT. Hanya 1 minggu ini dia harus pelayanan di pondok ya, karena mereka juga nggak bisa kita tinggalkan. Dan puji Tuhan ya, hari Kamis Jumat Sabtu ya, Kamis, hari Rabu malam. Nah, Rabu malam Tuhan perintah, saya mendengar suara berpuasa seperti itu. Loh, ini kita lagi ada berpuasa, tapi kenapa ada perintah itu seperti itu? Ternyata di ladang, di pondok ya, Mr. Immanuel juga ya, Pak Immanuel. Nah, Tuhan menyampaikan firman kepadanya supaya ibu-ibu yang ada di sana puasa Ester. Ya. Oh, saya terharu. Ya. Dan puji Tuhan, saya tahu bagaimana kesehatan mereka, saya tahu bagaimana posisi mereka, bagaimana lelahnya mereka, bagaimana capeknya mereka. Namun mereka berhasil. Saya katakan good, ya. Puasa Ester, mereka bekerja di ladang loh, ya. Puasa Ester itu 3 hari 3 malam total, tidak makan, tidak minum sama sekali. Dan itu mereka kerjakan di ladang. Sebenarnya saya sudah mau berlari ke sana, ya. Nah, saya sudah mau peluk mereka. Tapi kalau saudara-saudara, mungkin Pak Esron bisa kasih dulu handphone ini, ya. Saya mau sampaikan kepada ibu-ibu di ladang, ya. Ada Pak Esron, tolong. Congrats, selamat. Tolong komennya menandakan Pak Esron masih ada di layar atau hanya sekejap saja di layar. Selanjutnya ini lagi berbuka puasa ya, karena mereka lagi berbuka puasa ya. Sampaikan kepada ibu-ibu di ladang, terima kasih untuk perjuangannya. Terima kasih untuk kasihnya kepada Tuhan. Saya tahu secara kekuatan saudara ya,
saudara tidak mampu, namun dengan ketulusan, dengan kesungguh-sungguhan, ya, ibu-ibu di Pondok Bukit Sion, ya, nah melakukannya dan sukses, ya, padahal mereka ada bermasalah dalam hal pencernaan, ya, dan selamat. Dan dengan bagaimana ibu-ibu di pondok juga berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum, dan di hari ini puasa itu selesai hari ini juga, ya, melalui salah seorang ibu yang bahkan saya sendiri belum kenal beliau, belum pernah ketemu, ya, namun melalui doa-doa itu juga, ya, nah Tuhan membukakan topik doa saya sehingga Immanuel pun bisa datang ke sini berangkat Selasa, ya, dan kami bersama-sama Rabu akan ke NTT. Puji nama Tuhan, ya. Nah, ini bagi ibu-ibu di pondok, Cik Merlin, Mak Panya, Mak Uli, terima kasih. Mewek lagi aku. Terima kasih. Saya tahu kalian secara fisik tidak akan mampu melakukannya, ya. Sebenarnya aku udah mau berlari untuk pergi ke sana, dan terima kasih, ya. Biarlah kiranya puasa yang sudah kalian lakukan itu memenangkan jiwa-jiwa, ya, memenangkan wilayah sekitar kita saat ini, ya, terlebih memenangkan hidup saudara, keluarga, suami, istri, ya, sanak saudara, orang tua, ya. Terima kasih buat puasanya, karena itu juga turut mendukung doa untuk apa yang juga saya doakan, ya. Karena memang kuat kali suara itu berpuasa seperti itu, dan itu connect ke ladang, padahal saya tidak ada beritahukan ke ladangnya. Terima kasih. Nanti hari Senin makan codap, ya. Makan codap, ya. Haleluya, ya. Puji nama Tuhan. Terlebih iman saudara yang melakukannya, saya bilang sama Tuhan, ya, Tuhan kuatkan mereka, teguhkan mereka, ya, sampai sukses untuk melakukannya. Dan biarlah kiranya melalui puasa Ester itu semakin teguh juga cinta ibu-ibu kepada Tuhan, ya, semakin luar biasa karunia-karunia yang akan Tuhan berikan, ya, semakin nyata berkat Tuhan. I love you full. Aduh, luar biasa. Bahkan kalian melakukannya di saat aku tidak di sana. Hai, luar biasa. Jadi itulah kegirangan kita, kesukaan kita juga, ya. Di saat saudara-saudara yang kita layani bisa teguh berjuang, ya. Jangan-jangan udah kayak Lidi semua ini, karena ibu-ibu di sana langsing-langsing semua. Udah kayak Lidi semua kurasa itu, ya. Udah tirus banget kurasa, seperti pisau silet kali mukanya mereka, ya. Tetapi saya percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, ya. Walau buka puasanya malam ini sederhana, ya, namanya di hutan, ya. Apa makanan di hutan, ikan asin, ya. Namun di dalam hidangan yang sederhana itu ada sukacita yang nyata. Selamat buat Bukit Sion, ya. Namanya kita buat Bukit Sion, ya. Nah, selamat, terima kasih. Ya, nanti sebenarnya ini saya sudah mau pulang, tapi tunggu saya ke NTT dulu, ya. Salam buat keluarga di pondok, I love you. Karena itu juga akan semakin menanamkan cinta kita sebagai saudara-saudara terkasih. Dan biarlah kiranya semua jawaban-jawaban doa kita Tuhan nyatakan. Terima kasih buat ibu-ibu, karena ibu-ibu di sana hanya ada berapa? 4, ya. Saya, Ibu Merlin, Mak Panya, Mak Uli, ya. Ya, kita berempat, ya. Nah, dan kalian bertiga lah sebenarnya petarung-petarung di sana, ya. Nah, jadi luar biasa. Berikut nanti bapak-bapaknya. Ini bapak-bapaknya nggak usah puasa Ester, puasa dulu dalam 5 hari, ya kan? Puasa Daniel dulu 1 hari. Nah, atau puasa Daniel lah dulu. Kata Ibu Meta puasa Daniel, tapi biarlah Tuhan yang memerintahkan nanti untuk bapak-bapaknya juga puasa, dan remaja-remajanya juga nanti puasa. Siap pondok? Siap, ya. Ya, haleluya. Oke. Selamat menikmati makanan yang dimasak oleh Bapak Immanuel. Seperti apa masakannya?
Intinya sudah 3 hari 3 malam tidak makan, pasti enak. Namanya sudah lapar ya, pasti enak ya. Salam semuanya. Aduh, sekiranya saya bisa melihat wajah-wajahnya semuanya ya. Atau ini Immanuel, cuman Immanuel lagi live juga ya, jadi nggak bisa video call. Kalau video call saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana mereka di sana ya. Oke, puji nama Tuhan. Atau Immanuel bisa video call ini? Nggak bisa ya. Kalau bisa video call, ditelepon aja nanti ke handphone pelayanan ya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oke. Oh itu, sini Bu, dicabut dulu. Ini keluarga-keluarga di sana nih. Salam semuanya. Lah, salam semuanya, mana ibu-ibunya? Ibu-ibunya yang lagi puasa di mana? Ibu-ibunya, ini saya live-kan ini. Kami semua mau mengucapkan terima kasih buat ibu-ibu. Mana ibu-ibunya, berkumpul dulu. Nah, ibu-ibunya mana, Noel? Ibu-ibu mau video call. Salam. Salam. Halo? Gedein jalan. Videoin dulu. Oke, nah dikumpul dulu ibu-ibunya. Kami semua mau melihat para pejuang-pejuang puasa Ester. Ya. Mana wajah bertiga? Ini mereka ibu-ibu ini. Tolong wajahnya lebih diperjelas dulu ya. Ini pejuang-pejuang puasa Ester ini. Terbalik. Terbalik, Noel. Mana? Kami semua mau mengucapkan selamat ya. Ini ada 220 sekian orang yang melihat Noel. Saya munculkan di layar laptop loh. Jadi jangan munculkan kepalamu, Noel. Ibu-ibu yang dimunculkan. Oke. Ini ibu-ibunya. Oke, saudara terkasih. Kami mengucapkan selamat untuk puasanya ya. Dan kami mengucapkan kiranya kasih anugerah Tuhan semakin berlimpah. Udah pada tirus-tirus wajahnya ini. Coba ini, jempolnya. Sudah pada tirus-tirus ya. Kami juga mau minta doa ini. Ini luar biasa, 3 hari 3 malam ini ya. Tidak makan, tidak minum. Ini yang baju merah Cik Merlin, yang baju hitam Mama Oli, yang baju putih Mama Panya, yang anaknya jadi WL kemarin itu ya. Terima kasih ibu-ibu di Bukit Sion. Tetap biasa. Semangat. Bapak Yahweh memberkati. Oke, shalom. Mantap. Oke, luar biasa. Mantap. Ya. Mari. Kita jangan kalah. Kita juga ikut. Itu mereka loh kena terik matahari, bekerja di ladang, ya. Nah, aktivitas lain juga, nyuci segala macam itu tetap mereka kerjakan, namun hatinya tetap sungguh-sungguh. Waduh, luar biasa. Oke. Sukacita banget, sampai hati ini rasanya waduh. Ya, itulah kesukaan Paulus juga seperti itu. Di saat apa? Saudara-saudara yang dilayani benar-benar memiliki hati di dalam pertumbuhan pendewasaan rohani, ya. Nah, bagaimana dengan iman saudara? Apakah pertumbuhan itu sudah ada? Bagaimana dengan iman saudara? Apakah saudara sudah benar-benar bersekutu ya di dalam Tuhan, ya? Sudah benar-benar
menyatu di dalam Tuhan, seperti itu. Nah, itu kita harus cek ya. Oke, ini salam yang dari saudara-saudara sudah saya sampaikan bagi mereka-mereka yang ada di Pondok Bukit Sion itu. Enak sekali kalau saudara mau ke sana, silahkan ya. Mau berkunjung, mau jalan-jalan, mau berdoa puasa, atau saudara mau benar-benar saya ingin doa puasa, datang saja ke sana ya, karena di sana tidak ada gangguan ya. Tidak ada tidak ada rintangan-rintangan bagi kita. Nah, dan itu tujuannya juga kami membangun pondok doa itu ya. Memang hanya satu bangunan kecil saja, tapi di sana saya buat dia agak bertingkat. Dan itu hanya rumah papan ya. Nah, dan itu saya sediakan bagi orang saudara-saudara yang memang mau untuk doa puasa, mau dari manapun saudara, mau dari luar negeri ya, itu sekalian kunjungan jalan-jalan lah ya. Silahkan datang untuk berdoa di sana, karena itu sekelilingnya itu kebun semuanya, jadi kita bisa tenang ya. Dan saya sendiri sangat suka dengan suasana seperti itu. Kalau memang di kota ya tidak ada keinginan lagi untuk saya tinggal di kota. Jadi tapi kalaupun pelayanan saya harus keluar ya, saya harus taat dengan apa kata Tuhan. Namun persekutuan saya itu semakin erat, semakin kuat di saat saya di sana berdoa ya, duduk diam, benar-benar merasakan alam ya, benar-benar merasakan kasih Tuhan. Oksigennya kuat ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kembali ke topik khotbah kita pada malam hari ini, yaitu peringatan. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, Tuhan sedang memulihkan umatnya. Melalui apa Tuhan memulihkan? Melalui pemberitaan kebenaran ya. Melalui apa lagi? Ya, melalui teguran-teguran yang disampaikan kepada kita, melalui pesan-pesan yang Tuhan berikan, supaya apa? Hubungan kita kembali kepada Tuhan. Tapi bagaimana saudara merespon ya, merespon pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan itu. Bahkan saya berani katakan, kalau saudara benar-benar hidup di dalam Tuhan ya, secara finansial perekonomian saudara pun akan Tuhan pulihkan. Tapi ingat ya, cukup. Nah, karena kalau lebih nanti, apakah saudara bisa mempraktekkan firman Tuhan di dalam berkat-berkat yang lebih kepada hidup saudara? Nah, cukup saja ya. Sama seperti saya berdoa, itu yang saya saksikan tadi pagi. Sebenarnya hitungan yang saya doakan itu bukan hitungan keseluruhan ya, cuman step-step yang saya butuhkan gitu. Sebenarnya hitungan yang saya doakan itu kemarin itu ya, hanya untuk beberapa bagian, untuk kepentingan rumah doa ya. Saya berdoa, Tuhan, saya sebut nominalnya kepada Tuhan, saya membutuhkan sekian gitu untuk penyelesaian rumah doa gitu. Puji Tuhan, itu kemarin saya doakan ya, dan hari ini, pagi ini Tuhan bukakan, bahkan dari orang yang tidak saya kenal, yang hanya setia hatinya mengikuti pelayanan ini. Dan terima kasih buat ibu yang Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan untuk topik doa yang sedang saya sampaikan kepada Tuhan. Karena di saat saudara pun menjadi perpanjangan tangan, itu adalah anugerah ya, itu anugerah ya. Sama seperti saya pribadi, jikalau ada orang berkekurangan dan memang Tuhan percayakan saya untuk menolong janda-janda atau fakir miskin itu ya, sukacita melimpah dalam hati ini. Dimana sama seperti jemaat di Makedonia ya, mereka meminta kasih anugerah Tuhan supaya mereka diberikan kesempatan untuk memberkati hamba Tuhan. Coba, luar biasa kan? Karena mereka menganggap dengan memberkati itu adalah kasih anugerah. Jadi dengan kita memberkati sesama kita, itu adalah kasih anugerah. Tetapi memberilah di dalam sukacita. Nah, sama seperti apa yang saya sedang lakukan, kerjakan untuk saudara saat ini. Kenapa saya katakan saya harus berdoa? Kalau memang itu berat ya, dan dia diberatkan hanya dengan pengiriman itu, saya cancel. Saya tidak akan mengirimkan ya, karena saya bisa tahu itu saja diberatkan seperti itu. Tapi saya juga bisa rasakan seseorang itu diberatkan karena apa? Ketidakmampuan. Maka saya catat. Jadi ada beberapa nama yang saya catat itu ya. Nah, janganlah kamu diberatkan dengan sesuatu. Terlebih itu ya, banyak orang-orang yang akan kita tolong di luar sana. Memberilah di dalam sukacita supaya itu menjadi berkat
ya. Kalau dengan berat hati percaya, itu akan jadi beban, akan jadi penghalang untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara. Jadi bagus diberhentikan. Jangan pernah memberikan kepada seseorang jikalau itu dengan hati terpaksa. Karena itu tidak akan menjadi berkat, ya. Jadi memberilah di dalam sukacita supaya itu menjadi berkat, ya. Nah, jadi tolong sesamamu manusia. Kalau memang di akhir tahun ini engkau memiliki berkat, salurkan kepada fakir-fakir miskin, janda-janda. Nah, janda-janda yang dimaksud di sini orang yang suaminya telah meninggal, terlebih dia sudah tua, sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Mari kita tolong mereka, ya. Tolong mereka janda-janda, baik di wilayah saudara, dimanapun saudara berada. Mau 1 liter beras yang bisa kamu bagikan kepada 5 orang, ya, berikan. Bukan masalah banyaknya saudara di saat memberkati, tetapi saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu, ya, akan menyatakan berkatnya bagi saudara, ya. Beberapa waktu lalu ini cerita tentang seekor anjing, ya. Ada seorang pernah minta pendapat dari saya. Dia bilang, "Bu, saya ada rencana mau membeli anjing ini, entah apa namanya, yang anjing kayak boneka, ya." Jadi saya bilang, biayanya berapa? Anjing itu saja sekitar 3 jutaan, ya. Makannya berapa? Minimal 1.800.000 satu bulan. Saya bilang seperti ini, untuk apa kamu memeliharanya? Apakah supaya orang lain melihat menyanjung anjingmu cantik, ya? Dan kamu harus mengeluarkan uang untuk itu, dan kamu harus mengeluarkan uang untuk biaya bulanannya. Coba deh buat seperti ini. Coba kamu kasih, tadinya kan 1 juta, taruh 1,5 juta kamu kasih ke anjingmu. Nah, kamu kasih coba 500 saja. Kamu kasih tiap bulan sama orang-orang berkekurangan. Percaya. Hanya 1/3 yang aturannya dikasih kepada anjing itu saya sampaikan kepada untuk diberikannya kepada fakir miskin per bulannya. Karena toh kalau dia memelihara anjing itu, per bulannya dia harus mencukupkan kebutuhan anjing itu selama berapa tahun. Jadi saya katakan, kalau sekiranya kamu memberikan bahkan 1/3-nya saja kepada fakir miskin setiap bulannya, bagaimana engkau tidak akan diberkati mereka? Karena mereka pasti akan berkata, terima kasih, diberkatilah engkau. Coba anjing kita kasih makan seperti itu, ya. Karena orang kan di-mindset juga dengan anjing-anjing ini. Itu mau anjing cantik, mau anjing apa, saya kasih nasi itu. Ini kan makanannya juga harus berbeda, makanannya mahal-mahal, ya. Woi, ini perbudakan namanya saya bilang, ya. Itu hal yang sia-sia untuk kita lakukan, ya. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, ya. Bukan saya tidak mengasihi binatang, ya. Saya juga punya anjing. Saya juga sayang banget sama anjing saya, ya. Nah, tetapi apa? Saya tidak mau perlakuan saya kepada anjing saya lebih daripada perlakuan saya kepada manusia. Karena banyak orang-orang yang telah menjadi seperti itu, ya. Mencintai anjingnya seperti anak sendiri, ya. Nah, padahal itu sebenarnya sudah tidak sesuai dengan konteks firman lagi, ya. Karena janganlah kita memberikan lebih kepada binatang daripada kepada manusia, ya. Tetapi kalau itu satu contoh adalah binatang-binatang piaraan, ya. Nah, seperti sapi, kambing, domba, ya kita memang harus membutuhkan kehidupannya, ya. Tapi jangan pula kita diperbudak dengan segala sesuatu seperti itu, ya. Nah, jadi hiduplah di dalam iman, tetapi jangan iman yang tumpul, ya, harus iman yang tajam. Nah, kita kembali kepada peringatan itu tadi. Jadi Tuhan mengadakan pemulihan terhadap jemaat-jemaatnya, ya, melalui teguran-teguran yang dia sampaikan, ya. Melalui pesan-pesan, melalui hamba-hamba yang Tuhan pakai, Tuhan pilih untuk menyerukan firman-Nya. Sekarang bagaimana respon daripada kita untuk menerima kebenaran itu? Mari kita buka dari Roma pasal 16, ya, ayat ke-17. 1 ayat saja. Tetapi aku menasihatkan kamu, ini perikopnya peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, ya.
sekali lagi saya akan baca. Ini peringatan-peringatan yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita tetap menyatu di dalam Tuhan, ya. Supaya tidak ada perpecahan. Supaya hubungan kita tetap baik, baik itu kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan, ya. Jadi di sini dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka. Siapa mereka yang dikatakan di sini, ya? Yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Nah, namun di sini saya perlu mengingatkan saudara, pengajaran yang dimaksud yang telah kamu terima itu bukan hanya diterima hanya mutlak dari pendeta-pendeta saja atau pengajar-pengajar saja, tetapi kebenaran yang atau pengajaran yang telah kita terima seturut dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Karena di akhir zaman banyak pengajar-pengajar, guru-guru palsu yang menyampaikan segala kebenaran, ya, namun sesungguhnya mereka pun telah menyimpang dari pengajaran kebenaran yang telah kita terima melalui pemberitaan Injil yang diberitakan oleh para rasul, ya, melalui pemberitaan Injil yang telah mereka sampaikan melalui kitab-kitab yang telah tertulis dalam hukum Taurat, yang tertulis dalam kitab suci. Nah, kebenaran inilah yang dimaksud. Jangan sampai kita menerima pengajaran di luar daripada pengajaran yang kita terima saat ini. Sekalipun satu contoh, gembala yang telah mengajarkan, ya, namun kalau itu menimbulkan perpecahan sehingga, ya, iman kita tergoyahkan dengan kebenaran, maka keluar, tinggalkan. Nah, supaya apa? Kita tidak terombang-ambingkan oleh apapun dan kita tidak disesatkan. Karena pengajaran-pengajaran di akhir zaman banyak yang menyesatkan, ya. Tetapi siapakah yang menyesatkan dan bagaimanalah penyesatan itu? Tanpa hikmat Tuhan kita tidak akan mengetahuinya. Karena itu sangat tipis, ya. Penyesatan itu sangat tipis. Jadi kalau mata kita tidak jeli untuk melihat itu semua, kalau kita tidak peka untuk melihat itu semua, maka akan terjadi perpecahan-perpecahan, ya. Namun ingatlah, jangan mau dipecah hanya karena pengajaran-pengajaran tersebut, ya. Nah, coba kita baca dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10, perpecahan dalam jemaat. Jadi ini sekarang banyak terjadi, ya. Perpecahan dalam jemaat banyak terjadi oleh karena apa? Pengajaran-pengajaran, ya. Bahkan di akhir zaman ini itu pun banyak sekali terjadi. Oleh karena pengajaran, jemaat pun terpecah. Tetapi yang disayangkan, ya, kebenaran bahkan yang masuk. Nah, dan dia dianggap untuk memecahkan jemaat. Nah, ini yang kita harus perlu selidiki. Kita baca perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Hamasiah, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Tapi kita erat bersatu, sehati sepikir, ya. Itu di dalam apa? Koridor kebenaran firman Tuhan. Itu di dalam konteks firman Tuhan, ya. Karena di zaman ini banyak mereka mengatakan mereka dari golongan Paulus, mereka dari golongan Apolos, ya seperti itu, ya. Mereka dari golongan Kefas. Artinya sama-sama pemberita kebenaran, ya. Namun yang satu merasa benar, yang lain juga merasa benar. Jadi bagaimana kita untuk tidak terombang-ambingkan? Karena mereka yang datang memberitakan kebenaran ini benar kalau mereka berdiri di atas yang namanya kekristenan, yang membawakan nama Tuhan. Nah, jadi sekarang kita bagaimana? Apalagi jemaat awam, bagaimana kita?
Siapa yang harus kita dengar? Dan pengajaran mana yang harus kita ikuti? Sementara mereka seperti rasul-rasul yang memberitakan kebenaran. Di sini pentingnya kita untuk benar-benar hanya berpaut kepada apa? Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Jadi sekalipun yang datang kepada saudara membawa kitab suci, namun kalau itu menyimpang dari kebenaran itu, maka keluar. Ya. Jangan dengarkan. Jadi sebagai jemaat yang utuh di dalam Tuhan, yang benar-benar iman kita bertumbuh oleh pembacaan kitab suci, jangan terpecahkan oleh apapun. Karena di zaman ini sudah sangat banyak perpecahan di antara jemaat oleh karena pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian yang saling berbeda. Ya. Sama seperti pelayanan yang kita kerjakan saat ini ya. Yang akhirnya menimbulkan perpecahan juga. Tetapi kenapa menimbulkan perpecahan? Ya, karena yang satu merasa ini yang benar, yang satu merasa aku yang benar. Ya, nah tanpa mereka sadari mereka telah ikut di dalam permainan si jahat di akhir zaman, yaitu untuk memecahkan umat Tuhan supaya umat Tuhan tidak bisa bersatu, supaya umat Tuhan tidak bisa sehati sepikir di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita itu harus hati sepikir di dalam apa? Konteks firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ya. Menyatu. Jangan pernah terpecahkan oleh pengajaran apapun. Ya. Ini sekarang banyak loh. Perpecahan di antara jemaat sangat banyak. Ya. Saudara tahu tidak? Dunia ini sekarang, bahkan di dalam kekristenan, ya, itu banyak perpecahan. Jadi tidak heran ya, di saat Tuhan katakan, bahkan ini semua organisasi-organisasi ini yang menjadi menara Babel di akhir zaman. Ya. Karena ini yang memecahkan jemaat. Yang satu merasa kami yang benar, yang lain merasa kami yang benar. Jadi sekarang, tanya hati saudara, di mana yang benar? Yang benar itu hanya di dalam Tuhan. Melalui apa? Firman-Nya. Karena rata-rata organisasi, semua mereka sudah punya doktrin masing-masing. Sudah punya doktrin masing-masing. Yang kadang kalau kita selidiki, ada yang mengurang-urangi firman Tuhan. Jadi dinodai kesucian daripada firman Tuhan. Ya, jangan pernah mengurang-urangi atau menambah-nambahi. Ya. Karena itu sama dengan memperkosa kesucian daripada firman Tuhan. Jadi sekarang kalau kita tidak menemukan kebenaran itu lagi, bahkan di dalam satu organisasi pun dia sudah. Jadikan Tuhan menjadi gembala yang agung bagimu untuk menuntunmu kepada kebenaran. Karena di saat kedatangannya, ya, Tuhan tidak melihat saudara dan saya dari gereja mana, dari organisasi mana, tidak. Ya, Tuhan hanya melihat bagaimana engkau berdiri teguh di dalam firman-Nya. Tuhan akan melihat bagaimana imanmu bertumbuh dan dibarengi dengan segala perbuatan. Melalui melakukan segala hukum-hukum, ketetapan dan perintah yang Tuhan berikan. Seluruhnya. Tidak sepenggal-sepenggal. Itu yang akan Tuhan lihat. Tuhan tidak katakan, kamu dari organisasi gereja mana? Tuhan tidak katakan demikian. Tuhan tidak akan tanyakan itu. Tidak penting itu nanti di akhir zaman. Ya. Tetapi yang terpenting itu, bagaimana Tuhan melihat kesetiaan, ketaatan saudara dalam melakukan segala firman-firman yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu yang akan dilihatnya. Ya. Tuhan tidak akan melihat seberapa rajin, seberapa rutinnya saudara untuk melakukan ibadah-ibadah. Tetapi Tuhan melihat di dalam peribadatanmu ada kuasa atau tidak untuk mengubah hidupmu. Karena banyak di akhir zaman ini orang pergi beribadah, namun kuasa dalam peribadatan itu tidak ada dalam hidupnya. Ini bukan ibadah yang benar. Banyak orang yang katanya, ya, lahir baru sesungguhnya tidak lahir baru. Karena orang yang lahir baru, orang yang sudah benar-benar meninggalkan perbuatan-perbuatan lama, yang sudah benar-benar menghancurkan dan menguburkannya, membersihkan hidupnya dari segala sesuatu yang tidak berasal daripada Tuhan. Dan dia bangkit, dibersihkan, ditahirkan, disucikan dari segala dosa. Dan dia berjalan seturut dengan kehendak Tuhan.
Tetapi di akhir zaman banyak orang-orang yang sesungguhnya mereka tidak lahir baru, melainkan apa? Hanya numpang saja dibaptis, ya. Numpang dicelupkan, celup, dah, ya. Di sana kita harus mengerti betapa kudusnya baptisan itu, ya. Jadi ini berbicara baptisan lagi. Tadi ada yang bertanya kepada saudara bagaimana dengan baptisan online gitu, ya. Ya, saya tidak tahu. Saya tidak bisa katakan iya dan saya tidak bisa katakan tidak. Namun secara logika saya lah dulu, sekarang pemikiran saya, ya. Saya merasa tidak gitu, ya. Untuk baptisan yang demikian. Nah, dan bagaimana pula dengan orang yang bolak-balik dibaptis, ya? Saya katakan jangan. Itulah kudusnya baptisan itu, ya. Itu sama halnya dengan perjamuan kudus. Nah, ini supaya kita tidak salah, ya, tentang perjamuan kudus dan hosti, ya. Nah, banyak orang yang sesungguhnya, ini sekali lagi saya akan sampaikan, ya. Karena Tuhan pernah mengingatkan saya akan satu organisasi yang melakukan ini, ya. Bahkan Tuhan katakan, anakku, saya berduka dengan apa yang mereka lakukan. Dan Tuhan juga berfirman saat itu, kalau bahkan pimpinan mereka yang melakukan itu sudah saatnya akan pulang, ya. Enggak berapa lama, hanya 6 bulan, ya. Waktu Tuhan katakan itu, bahkan saya katakan kepada seorang hamba Tuhan, ini Pak, ini akan mati sebentar lagi. Benar, mati dia, ya. 6 bulan lagi mati, ya. Tetapi bukan berarti saya bersuka cita dengan kematiannya. Tetapi apa? Tuhan katakan, ya, kalau sesungguhnya ada sesuatu yang harus dibereskan terhadap jemaatnya. Apa itu yang harus dibereskan itu? Tentang bagaimana pemahaman pengertian akan baptisan, akan perjamuan kudus, ya. Nah, akan minyak urapan. Jadi orang, saya lihat banyak sekali menyalahgunakan minyak urapan. Jangan jadikan hosti perjamuan dengan minyak urapan itu seperti berhala dalam hidup saudara. Hati-hati. Inilah yang Tuhan katakan seharusnya dia harus mengembalikan itu kepadaku. Nah, kenapa? Di satu gereja saya pernah beribadah. Ini supaya hati-hati, ya. Di saat saya beribadah, dan Tuhan memang menyatakan saya untuk pergi. Jadi ini jujur, Tuhan sudah membawakan saya kepada gereja-gereja, ya. Untuk apa? Untuk melihat apa yang berkenan di hati Tuhan di tempat itu, apa yang tidak, ya. Bukan kita mata-mata, bukan, ya. Kalau Tuhan tidak perintahkan, saya tidak akan pergi. Nah, jadi Tuhan perintahkan, anakku pergi ke sini. Saya pergi, untuk apa? Engkau akan melihat apa yang berkenan di hadapanku, apa yang tidak. Karena hidupku jadinya aku jadikan seperti puzzle, ya. Jadi saya menyusun puzzle ini tadi. Nah, jadi apa yang baik dari sini saya susun gitu. Apa yang tidak baik, ya saya hindarkan dari hidup saya. Nah, dan saya tidak akan lakukan. Kalau satu contoh, Tuhan katakan saya tidak berkenan dengan ini, jadi saya tidak lakukan. Jadi saya hanya menyusun itu dalam hidup saya. Apa yang Tuhan katakan baik, seperti itu. Nah, jadi ini mohon jangan tersinggung, selidiki hati saudara. Kalau saudara tersinggung saat saya menyampaikan ini, itu tandanya saudara pun ikut telah memberhalakan benda tersebut, ya. Karena itulah yang Tuhan katakan tahun 2017 di Batam itu Tuhan sampaikan, ya. Bahkan saya sampaikan kepada pengerjanya. Itulah yang mendukakan hati Tuhan di tempat engkau berada, beribadah. Karena tanpa disadari, kalian itu sudah menjadikan hosti perjamuan itu dengan minyak urapan itu seperti air zam-zam, ya. Nah, tanpa disadari mereka menjadikannya seperti berhala. Di saat apa? Nah, ini saya tidak katakan itu berhala, tetapi saudara akan menjadikan itu berhala di saat apa, ya. Perhatikan supaya saudara tidak komplain. Karena beberapa waktu lalu saya sampai diserang habis. Nah, sampai dia bilang, ibu katakan itu berhala. Saya tidak katakan itu berhala. Apakah kita tidak boleh melakukan perjamuan? Saya bilang, bisa. Apakah kita boleh memakai minyak urapan? Bisa, saya bilang. Tetapi penggunaannya ini seperti apa? Itu yang Tuhan mau ingatkan kita, menyadarkan kita. Bukan Tuhan larang. Mengunjungi orang sakit pun Tuhan perintahkan kita untuk kita mengoleskan minyak, saya bilang, ya. Akhirnya, dan pemahamannya sungguh pendek. Dia hanya bilang seperti ini. Kalau ibu mengatakan
anggur perjamuan dan minyak urapan itu berhala, karena itu melekat dalam kita setiap hari. Ya sudah, nama Tuhan itu juga berarti berhala bagi kita katanya. Udah nggak nyambung ya. Ini sudah pemahaman yang salah seperti itu ya. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku.
Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.